Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak-bapak sekalian, kajian kita pada kesempatan ini sekaligus binaan penyuluh agama Islam Kecamatan Langgam adalah seputar hikmah kurban dan hikmah haji. Kalau kemarin kan sudah kita bahas perintah berkurban dan perintah haji, begitu juga ibadah-ibadah di dalamnya. Maka pada kesempatan kali ini kita lebih terfokus kepada mengambil hikmahnya. Jadi kalau kita lihat hikmah kurban itu sangat banyak nanti. Karena ini kan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu kan salah satu bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. 3 yang berturut, 1 yang berpisah. Arti Muharram itu kan kalau secara bahasa diartikan yang diharamkan atau yang dihormati. Maka bulan ini sangat dihormati sehingga tidak ada syariat berperang. Kemudian kezaliman sungguh sangat disuruh dijauh-jauhkan, khususnya pada bulan ini. Sangat ditekankan sekali. Jangan sampai ada pertumpahan darah dan perbuatan-perbuatan fasik, dosa besar lainnya ya. Jadi ada 2 ibadah di sini yang sangat ditekankan, itulah berkurban dan berhaji. Berhaji. Kurban ini kita lihat hikmahnya, secara bahasa kan quruba, artinya dekat, pendekatan diri. Makanya nanti setiap ibadah itu berbeda-beda levelnya. Kalau saat ini yang afdal, saat ini yang afdal, keadaan seperti ini yang afdal begitu. Jadi jangan kita nilai semuanya ibadah itu, walaupun tidak boleh kita beda-bedakan. Misalkan orang miskin, amal yang paling afdal apa? Ya bersabar, mendoakan begitu ya kan. Orang kaya, amal yang paling afdal apa? Ya menghabiskan hartanya di jalan Allah. Ulama, ustadz, amal yang afdal apa? Bersedekah dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya begitu. Jadi setiap kita ada potensi amal terbesar dalam diri kita dan sesuai keadaan kita. Kalau misalkan kita tak sanggup haji, ya jangan berkecil hati. Ada amalan yang mendapat pahala haji, sholat isyraq dan bersedekah kepada tetangga dan lain-lain sebagainya ya. Jadi pada saat bulan Zulhijjah ini yang ditekankan itu tadi berkurban dan berhaji. Dan berkurban ini sudah kita lihat hadis-hadis Nabi, begitu banyak fadilahnya ya kan. Kurban ini disebut juga dengan namanya udhuhiyah, binatang sembelihan, dan hewannya ini memang tertentu dan ciri-cirinya. Makanya di saat musim haji, di saat hari nahar, amal yang paling afdal itu tadi berkurban, menumpahkan darah hewan kurban. Karena itulah musimnya. Jadi ada saatnya bersedekah daging itu lebih afdal dibanding bersedekah uang begitu. Karena kita sudah meninggikan syariat Allah, menampakkan syiar-syiar Allah. Dan memang ada orang yang butuh daging, yang mana saat itulah baru dia bisa konsumsi. Karena misalkan dia tak sanggup membelinya. Dan memang di bulan Zulhijjah itu ya itulah musimnya kita makan daging begitu. Kalau ada musim rambutan sangat bagus untuk tubuh kita makan rambutan itu walaupun sedikit begitu. Ini saatnya haji, kalau kita tidak berpantang, kalau kita tidak dilarang oleh dokter, ya inilah saatnya kita membagi-bagikan daging, makan daging untuk dikonsumsi tubuh kita karena sangat bagus begitu ya kan. Jadi yang pertama pokoknya kurban inilah saatnya di bulan ini yang paling bagus amalannya, yang paling bagus amal kita di hari nahar kurban. Yang namanya nanti kurban ini memudahkan kita melewati siratal mustaqim, melewati titian, karena inilah berkah dia itu, inilah berkah dia. Dan hikmah yang paling utama dalam kurban ini adalah sebenarnya menanamkan keikhlasan di hati, menanamkan keikhlasan. Karena la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah tanduk hewan kurban itu, akan tapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan si berkurban tadi. Kalau kita berkurban kalau pamer supaya orang kaya karena malu, ya kan tak ikhlas itu, tak ikhlas. Kalau sudah kita serahkan panitia 2.500.000 ikhlas. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu nanti mendatangkan syafaat bagi kita. Jadi inti dari kurban ini sebenarnya menanamkan keikhlasan di dalam hati kita. Dan
bagaimana sebenarnya pengorbanan kita. Kalau Nabi Muhammad kan 100 ekor onta 5 miliar. Kalau Nabi Ibrahim di satu catatan kan 1000 ekor kambing, kemudian 100 onta, tah berapa lagi sapi, tah 3000 atau 5000. Pokoknya kalau di total kurban Nabi Ibrahim itu 13 miliar. 13 miliar. Kalau nabi-nabi Allah itu begitulah, mau mereka menghabiskan hartanya di jalan Allah. Bahkan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya yang sudah puluhan tahun dia minta. Lalu bagaimana dengan kita? Udah sampai berapa pengorbanan kita? Begitu Pak ya. Udah sampai berapa pengorbanan kita di jalan Allah ini. Jadi yang paling ditekankan dalam berkurban ini adalah sebenarnya keikhlasan kita dan pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua adalah berhaji Zulhijjah, bulan haram tadi ya. Jadi berhaji ini walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hak Allah bagimu untuk berhaji, siapa yang sanggup dalam perjalanannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, begitu. Siapa yang engkar kepada perintah haji atau enggak mau melaksanakan haji padahal dia mampu, sungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Jadi kita ke Makkah itu, Madinah itu menghabiskan duit 50 juta misalkan, itu bagi Allah enggak ada apa-apanya. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya daripada seluruh alam. Jadi yang Allah tekankan, yang Allah inginkan kepada kita, karena haji itu haji yang mabrur, itu mengampuni dosa, balasannya surga. Maka kalau sudah sampai di sana, supaya kita dapat hikmah haji itu sebenarnya adalah itu jauhi kefasikan. Karena tanda haji diterima itu dia menjauh dari kefasikan, dan semakin baik dia kalau sudah pulang nanti. Makanya fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Jangan berkata cabul lagi, jangan berbuat fasik lagi dalam berhaji. Itu kan itu kuncinya. Kemudian yang menjadi hikmah dalam haji itu semuanya hikmah sebenarnya. Kalau udah sampai kita ke tanah haram itu, karena di sana bagian miniatur alam akhirat, ada Raudhah, ada Hajarul Aswad, ada fondasi Ka'bah, yang mana dalam sejarah itu kan sudah ribuan tahun malaikat tawaf di situ sebelum Adam diciptakan. Kemudian nabi-nabi berhaji semuanya, datang dia dari negara jauh, seperti Nabi Adam misalkan datang dia dari India berjalan kaki dan seterusnya. Maka yang diinginkan dari haji itu adalah sebenarnya mengingatkan kita akan akhirat. Umpamanya kita pakai kain ihram, kita mulai dari mikot, maka dalam pakaian ihram itu tidak boleh kita pakai yang berminyak, minyak wangi yang berjahit. Maka itu menunjukkan kain kapan itu begitulah. Di saat hari Arafah, di waktu yang sama harus wukuf semuanya, Artinya tidak ada perbedaan. Begitulah nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbedaan. Yang diinginkan Allah adalah ketakwaan kita. Jadi hikmah haji itu sebenarnya yaitu tadi, hikmah haji itu adalah mengingatkan kita kembali dunia, dan di dunia ini sudah dinampakkan Allah, ada bagian-bagian akhirat itulah di tanah haram Makkah Madinah. Maka kalau kita sudah melihatnya, memang harus kita tanamkan betul di dalam hati bahwasanya kita akan pulang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di Makkah Madinah itu sudah ada bagian dari akhirat itu sendiri yang dinampakkan di dunia ini. Jadi makanya puncak haji itu adalah wukuf. Wukuf itu artinya kan mendiam diri, berzikir, hening dia di satu masa. Itulah puncak haji, wukuf di padang Arafah. Semuanya wukuf. Artinya nanti di padang mahsyar tak ada kodi, tak ada raja melainkan Allah Subhanahu wa taala. Semua terdiam tanpa diizinkan Allah memberikan syafaat. Jadi berhaji itu adalah bagian daripada mengingat kita, bagian daripada amalan-amalan kita memulai perjalanan hidup kita nanti di akhirat. Haji itu sebenarnya bukan tamasya, tapi memulai hidup baru, kualitas iman yang baru, begitu. Jadi ini saja dulu penyuluhan kita. Kita lanjut dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.